Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Saya mau izin untuk share screen ya. Baik, Kak. Baik, Kak. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yuni Pustianti dengan NIM 20811334155. Mahasiswi dari Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Izinkan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu dan informasi mengenai pengoptimalan peran seorang public relation dalam berkemampuan public speaking. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan keselamatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini. Oke, langsung saja kita ke poin materi yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Poin materi yang pertama yaitu tentang humas. Poin materi pertama yaitu tentang hubungan humas dan public speaking. Poin yang kedua, pentingnya penguasaan public speaking bagi seorang PR. Yang ketiga, manfaat kemampuan public speaking. Dan yang terakhir, peran humas. Oke, teman-teman di sini apakah ada yang tahu apa itu public relation? Kak, izin menjawab. Menurut saya, public relation adalah kegiatan yang berkaitan dengan menjalin hubungan baik dengan publik. Oh ya, terima kasih Kak Aurelia Rehenisari ya atas pendapatnya. Ya benar, jadi public relation itu tenaga kehumasan yang memiliki peran penting dalam sebuah organisasi. Serta public relation itu juga dapat menciptakan image building agar mampu menjalin hubungan baik dengan pihak internal maupun eksternal organisasi. Untuk itu, humas harus menguasai public speaking agar dapat mencapai hal itu. Dan seorang public relation dituntut dapat memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, yang terlebih menyangkut keberlangsungan sebuah organisasi tersebut. Untuk yang kedua ini, apa itu public speaking? Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu public speaking? Kak, izin menjawab. Iya, Kak. Silakan menjawab. Menurut saya, public speaking itu cara komunikasi dalam menyampaikan pesan di depan umum. Oh ya, bagus sekali pendapatnya Putri. Terima kasih. Oke, public speaking itu sebuah proses berbicara kepada kelompok atau beberapa orang dalam sebuah hal yang terstruktur, misalnya seperti dalam sebuah organisasi, dalam sebuah pidato, dalam sebuah berkomunikasi dalam kepentingan sebuah perusahaan. Oke, dan public speaking sendiri itu juga merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam berbagai bentuk, seperti komunikasi lisan, tulisan, suara, gambar, simbol, dengan tujuan apa? Dengan tujuan proses terstruktur, terencana, agar dapat diidentifikasi publik. Sebagai upaya untuk mempengaruhi dan menghibur khalayak atau publik. Oke, selanjutnya, why public speaking? Mengapa public speaking itu penting? Oke, public speaking itu penting karena yang pertama, melalui public speaking kita bisa menyampaikan ide, gagasan, pemikiran
kepada publik dengan efektif dan perspektif. Untuk poin yang kedua, dengan menguasai public speaking, akan memiliki kesempatan luas, terlebih dalam mengaktualisasikan diri, termasuk dalam segala potensi di hadapan sasaran apapun. Untuk yang ketiga, kemampuan public speaking dapat mendukung figur dalam berkepemimpinan atau leadership. Jadi peran public speaking itu penting banget buat seorang public relation. Nah, untuk yang terakhir, dengan memiliki kemampuan public speaking akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan mampu menguasai diri dalam kemampuan apapun. Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu how to improve public speaking skill. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan public speaking? Oke, yang pertama itu dengan latihan. Latihan dan latihan. Dalam berpublic speaking, merasa gugup itu hal yang wajar. Namun, semua itu dapat diatasi dengan baik jika kita mampu berlatih dan mempersiapkan diri dengan baik. Serta kita dapat berlatih dengan meluangkan waktu untuk berlatih dan mempersiapkan diri dengan membaca ulang catatan atau berlatih diri dengan merekam pembicaraan kita, kemudian kita dengarkan lagi, terus kita evaluasi. Kalau masih ada waktu, kita minta bantuan ke teman untuk mendengarkan rekaman itu, agar mereka bisa memberikan kritik atau saran yang membangun untuk kita. Untuk poin yang kedua, pahami audiens. Pahami audiens. Ingat, saat berbicara, kita harus berbicara dengan banyak umum, tidak hanya berbicara dengan diri sendiri. Oleh karena itu, pahami terlebih siapa audiensnya, siapa yang akan menonton kita, terus kita cari tahu mengenai audiens itu, apakah mereka dalam golongan usia sekian sampai sekian gitu. Jadi tutur bahasa kita bisa terjangkau oleh mereka. Selain itu, kita juga bisa mencari celah untuk menyelipkan humor yang sesuai agar tidak terlalu monoton dalam public speaking. Untuk poin yang terakhir, cara meningkatkan kemampuan public speaking dengan latihan gaya tubuh. Selain berkomunikasi verbal, kita juga harus mampu berkomunikasi non-verbal. Karena apa? Karena komunikasi non-verbal itu dapat dilihat oleh banyak orang, seperti ekspresi wajah, gerak tangan, gerak tubuh, terus pandangan mata, nah seperti itu. Untuk itu perlu diperhatikan karena dapat menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi, sebisa mungkin latihan gerak tubuh dengan baik, mulai dengan gerakan tangan, posisi tubuh dengan tegak, serta pandangan mata yang tertuju pada audiens. Tidak hanya tertuju pada satu titik saja. Jangan sampai gerak tubuh kita hanya terhenti di satu tempat. Begitu juga dengan pandangan mata. Kuasai panggung sebisa mungkin, sebaik mungkin. Agar apa? Agar dapat mengatmosfer yang bagus bagi audiens. Untuk poin selanjutnya yaitu peran public relation. Nah, peran public relation yang pertama ada publisitas organisasi. Jadi, publisitas organisasi itu adalah eksistensi sebuah organisasi agar mendapat pengakuan dari khalayak, yang terlebih jika yang dipublikasikan memiliki nilai berita menyangkut prestasi, kinerja yang baik, tentunya juga akan menambahkan nilai positif dan poin tersendiri bagi keberadaan organisasi yang bersangkutan. Untuk komunikasi yang kedua adalah komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif itu bertujuan untuk memberi pengaruh kepada komunikan, baik dari pemikiran, sikap, atau perilaku. Oke, yang ketiga media relation. Nah, media relation ini sangat penting dalam peranan berpublic relation. Karena
Public, karena media relation itu adalah media massa sebagai partner atau relasi kerja yang harus dijaga dalam kerjasama. Dalam mempublikasikan sebuah event yang memiliki nilai di mata publik, sehingga kredibilitas lembaga atau organisasi itu dapat terjaga dengan baik. Yang keempat, menumbuhkan kepentingan publik. Menumbuhkan kepentingan publik. Bagaimanapun keberadaan satu lembaga akan memiliki nilai lebih dalam aktivitas pelayanan, serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Disinilah peran public relations sebagai contoh informasi untuk mempublikasikan berbagai aktivitas pelayanan. Untuk yang poin kelima, yaitu meningkatkan image building. Peran public relations sebagai definisi dan sebagai dapat menjalankan fungsi manajemen yang salah satunya untuk membentuk citra yang baik dari suatu perusahaan itu. Dan yang terakhir yaitu aktivitas lobbying, yaitu terkait dengan public relation yang benar-benar dituntut untuk paham betul apa yang menjadi visi, misi, target, dan sasaran sebuah organisasi. Sehingga dalam melakukan lobbying dapat tepat sasaran sesuai maksud dan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Oke, terima kasih semuanya. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kak ingin bertanya. Dengan Kak siapa ya? Putri Hafindra. Oke, Kak Putri Hafindra. Silahkan Kak. Ini melakukan gimana sih cara ngomong public relation, bangun hubungan komunikatif dengan audiens supaya dan tidak membosankan. Oke, pertanyaan dari Kak Putri bagus sekali. Terima kasih Kak. Jadi ini dari pertanyaan Kak Putri Hafindra itu bagaimana cara membangun hubungan yang komunikatif dengan audiens supaya diskusi bisa berjalan dengan santai dan tidak membosankan. Menurut saya, cara agar berdiskusi berjalan dengan lancar dan santai, kita harus mampu berinteraksi dengan audiens. Misalnya dengan PPT yang ditampilkan, jangan hanya teks saja, namun bisa dengan audio atau video yang menarik. Kemudian, isi dari PPT itu sendiri jangan penuh dengan teks, bisa diambil poin-poin yang penting saja. Kemudian, jangan monoton pada situasi yang penting. Sesekali menggunakan kata-kata motivasi atau pantun yang menjadikan audiens tidak bosan. Jadi, kita juga bisa menggunakan kata humor, asalkan tidak melenceng dari materi yang kita bahas. Mungkin dari itu yang bisa saya jawabkan. Anda apakah bisa dipahami dan bisa dimengerti? Bisa Kak, terima kasih ya atas jawabannya. Terima kasih Kak Nanda. Oke, untuk pertanyaan yang kedua ada Kak siapa ya ini? Kak Bena Afisa. Yuk Kak, boleh silakan bertanya. Membuat atau pidato audiens. Terima kasih. Maaf Kak Bena, suaranya putus-putus. Apakah bisa diulangi lagi? Izin bertanya, bagaimana cara membuat pidato atau presentasi yang menarik untuk audiens? Oke, terima kasih Kak Bena. Pertanyaannya sangat bagus. Sama-sama. Pertanyaan dari Kak Bena, bagaimana cara membuat presentasi atau pidato yang menarik di depan umum? Oke. Sebelum kita melakukan presentasi, kita bisa melakukan riset terlebih dahulu, serta mengumpulkan informasi yang dapat mendukung presentasi dan pengetahuan kita tentang materi yang akan kita sampaikan.
Setelah itu, kita juga dapat mengatur susunan presentasi dan susunan penyampaian yang menarik dan mudah untuk dimengerti oleh audiens. Gunakan alat bantu visual yang diperlukan untuk mendukung presentasi secara keseluruhan, dan kita juga dapat memberikan contoh-contoh dan ilustrasi yang menarik, membuat presentasi kita agar jauh lebih mudah untuk dimengerti oleh audiens. Misalnya dengan kita dapat memasukkan cuplikan film atau foto dan memperkuat narasi kita dengan sebuah sumber terpercaya. Misalnya menurut siapa seperti itu. Kita juga dapat memasukkan gambar atau tabel untuk memperkuat statistik yang kita sampaikan. Mungkin ya itu saja yang bisa saya jawab. Kak Bena, apakah bisa dipahami dan dimengerti? Bisa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya kepada Kak Putri Hafinda dan Kak Bena Alisa. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, mungkin belum ada ya? Oke. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Kalau begitu, saya akan menyampaikan kesimpulan tentang diskusi kita di hari ini ya, teman-teman. Jadi, kesimpulan kita yaitu pentingnya penguasaan public speaking sebagai seorang public relation atau tenaga kehumasan. Itu harus mampu dan berusaha untuk menguasai ilmu tentang public speaking. Karena apa? Karena esensi yang kita dapat akan mampu menjadi penunjang dan pengembangan dirinya sebagai praktisi humas yang handal. Itu saja yang dapat saya informasikan mengenai pengoptimalan seorang public relation dalam berkemampuan public speaking. Baiklah, sekian ilmu dan informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya dan sampai jumpa.